Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GM, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Kak Rifki Nurhuda yang akan mengisi podcast kali ini dengan tema kapan sekolah masuk kembali. Kira-kira sahabat-sahabat GM sudah kangen atau rindu sekolah lagi atau enggak nih? Nah, hari ini saya akan bahas informasi-informasi terbaru yang semoga bisa menjadi persiapan sahabat-sahabat GM sebelum pembelajaran tatap muka dimulai kembali. Menurut info terbaru, pemerintah akan mengizinkan beberapa sekolah untuk mengadakan kegiatan belajar tatap muka kembali pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau mulai Januari tahun depan. Adapun detail kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dibolehkan tapi tidak diwajibkan. Bapak Menteri menegaskan pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sifatnya bukan kewajiban. Menurut Bapak Menteri, pembelajaran tatap muka sifatnya diperbolehkan atas keputusan ketiga pihak, yaitu pemerintah daerah, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Kalau dari ketiga pihak tersebut tidak ada yang setuju sekolah kembali dibuka, maka pembelajaran tatap muka juga tidak dapat terlaksana. Kebijakan baru ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang terdapat pada surat keputusan bersama sejumlah kementerian. Dalam surat keputusan bersama yang lama, penentu diperbolehkannya pembelajaran tatap muka adalah peta zonasi resiko wilayah dari Satgas Penanganan COVID-19. Yang kedua, boleh dibuka jika sudah memenuhi 6 syarat. Meski Bapak Menteri menekankan fleksibilitas pada kebijakan pembukaan kembali sekolah, tetapi dia pun mengingatkan ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi oleh beberapa sekolah. Semua sekolah hanya diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka apabila sudah memenuhi 6 syarat. Ke-6 syarat itu menitik beratkan kepada dukungan sarana kesehatan untuk mencegah potensi penularan COVID-19. Ada 6 checklist yang harus dipenuhi sekolah, yaitu: pertama, sanitasi dan kebersihan toilet. Yang kedua, sarana cuci tangan dan disinfektan. Yang ketiga, fasilitas pelayanan kesehatan. Yang keempat, kesiapan menerapkan wajib masker. Yang kelima, memiliki termogan. Dan yang keenam, pemetaan warga satuan pendidikan dan persetujuan dari Pemda, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Yang ketiga, sekolah wajib bergiliran dan memakai masker. Bapak Menteri menekankan adanya keharusan sekolah dalam membatasi jumlah siswa yang melakukan pembelajaran tatap muka. Kebijakan yang ketat harus tetap dilaksanakan. Yang pertama, ini adalah standar bahwa yang terpenting adalah kapasitas pembelajaran maksimal itu sekitar 50% dari rata-rata. Saya kutip dari perkataan Bapak Menteri. Jadinya, mau tidak mau semua sekolah harus melakukan rotasi atau shifting. Tidak boleh kapasitas pembelajaran full, harus dengan rotasi. Lanjutnya, menegaskan jumlah maksimal peserta didik di PAUD hanya 5 anak. Jadi biasanya 15 anak, sekarang hanya 5 anak. Kedua, jumlah peserta didik di pendidikan dasar dan menengah sebanyak maksimal 18 anak per kelas dan biasanya dari yang biasanya 36 anak, kata Bapak Menteri. Bapak Menteri menyebut tidak ada toleransi untuk disiplin memakai masker di sekolah. Tidak ada negosiasi di sini.
Semua anak, guru, dan semua tenaga pendidik harus pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak, dan terapkan etika batuk dan bersin. Sebenarnya, opsi untuk memulai kembali sekolah tatap muka diberikan kepada daerah yang telah dinyatakan sebagai zona hijau dan zona kuning, namun tidak diwajibkan. Sedangkan zona orange dan merah masih harus melakukan belajar dari rumah atau yang biasa sahabat-sahabat GM laksanakan, yaitu belajar online. Bapak Menteri Pendidikan menyatakan kesehatan dan keselamatan peserta didik beserta dengan keluarga dan masyarakat secara umum masih menjadi prioritas utama yang harus dipertimbangkan selama masa pandemi. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk menghadapi kendala pembelajaran di masa pandemi COVID-19, seperti revisi surat keputusan bersama 4 menteri yang telah diterbitkan tanggal 7 Agustus tahun 2020 untuk menyesuaikan kebijakan pembelajaran di era pandemi saat ini. Sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di masa pandemi, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum pada masa darurat. Sementara untuk PAUD atau pendidikan anak usia dini dapat memulai pembelajaran tatap muka paling cepat 2 bulan setelah jenjang pendidikan dasar dan menengah berjalan. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan olahraga ekstrakurikuler dan jajan di kantin. Poin yang juga sangat penting adalah tidak diperkenankan kegiatan-kegiatan yang berkerumun. Artinya, kantin tidak diperbolehkan beroperasi. Kegiatan olahraga ekstrakurikuler dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Anak-anak hanya boleh masuk kelas, belajar, lalu pulang. Dengan kata lain, seluruh kegiatan yang di luar belajar mengajar tidak boleh dilakukan. Bapak Menteri memberi contoh sejumlah kegiatan yang tidak boleh dilakukan, antara lain orang tua tidak boleh menunggu siswa di sekolah, kegiatan istirahat di luar kelas juga tidak diperbolehkan, dan pertemuan orang tua murid juga tidak boleh dilakukan. Jadi, pesan penting pemerintah adalah belajar tatap muka di sekolah tidak seperti saat normal dulu sebelum ada COVID-19. Ini sangat berbeda karena kapasitasnya hanya setengah dan tanpa aktivitas kerumunan apapun. Jadi sahabat-sahabat GM harus bersiap untuk menjalani kegiatan belajar tatap muka yang baru, yang berbeda dengan yang lalu-lalu. Segitu saja sekiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sahabat-sahabat GM semua untuk mempersiapkan dikala menjelang belajar tatap muka akan dimulai kembali. Tetap selalu waspada, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.